kuasa, Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhi hidupku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasanya kok tidak enak saya kalau sudah diberkati, saya bagikan gitu kan. Jadi ada di tahun 1920 di Amerika ada seorang perempuan yang lahir, namanya Frances Jane Crosby. Pasti kayak yang orang lama tidak tahu, yang familiar namanya Fanny Crosby. Jadi orang perempuan ini dia lahir itu dalam kondisi normal. Dia lahir dalam kondisi normal, dia seperti biasa, semuanya baik-baik saja, semuanya baik sampai 6 minggu. 6 minggu matanya itu mengalami iritasi. Sebenarnya iritasi ini dia iritasi biasa bayi ini. Bayi 6 minggu mengalami iritasi biasa. Ya akhirnya mungkin di tahun 1800 ya, 1920 ini dibawa dia ke dokter karena salah penanganan daripada dokter. Iritasi mata yang biasa itu tadi akhirnya menimbulkan dia harus buta, mengalami kebutaan. Fanny Crosby ini yang lahir secara normal, karena penanganan yang salah, malpraktek ya, harus mengalami kebutaan. Setelah dia buta, selang berapa lama dia mengalami kebutaan. Selang berapa lama papanya meninggal. Saya baru cerita ini, wah, nggak mudah dia mengalami. Setelah meninggal, papanya meninggal, ibunya karena itu masih umur sekitar 21, ibunya ini memutuskan dia untuk kerja ke orang. Ini Fanny ini harus dititipkan ke neneknya. Di neneknya ini ya dia mengalami namanya kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan di sama nenek dia akhirnya disekolahkan di sekolah musik untuk yang tunanetra ya. Tunanetra disekolahkan musik. Ibunya harus bekerja, memang harus mencukupi karena suaminya sudah dipanggil Tuhan. Belum sampai di situ. Apa yang dialami Fanny Crosby ini belum sampai di situ. Setelah dia harus mengalami kebutaan permanen, papanya harus dipanggil Tuhan, dia harus pisah dengan mamanya, dia hidup dengan neneknya, sampai dia dewasa, dia akhirnya di sekolah musik. Sekolah dia musik, dia bertemu dengan lelaki, sama-sama juga buta juga, akhirnya mereka menikah. Mereka menikah, begitu mereka punya anaknya meninggal. Sepertinya padang gurun yang harus dihadapi, tidak pernah selesai. Makanya saya kasih tema saya itu iman di tengah kebimbangan. Seperti tidak pernah selesai apa yang dialami. Masalah demi masalah, kenyataan demi kenyataan harus dihadapi. Anaknya meninggal. Kalau kita bercerita, kalau kita membaca, singkat sekali. Tapi dia harus mengalami masa-masa itu hari demi hari, entah sekian tahun. Kamu
Anaknya meninggal. Apakah yang dialami Fanny Crosby itu sampai di situ? Apakah padang gurun aja? Dia harus mengalami, kalau bahasa Indonesia mengalami lah cobaan laut berau. Bahasa Indonesia harus berapa kali itu ya? Padang gurun, laut berau, Sungai Yordan sampai ke Yeriko baru. Dia seperti itu. Setelah itu, setelah anaknya meninggal, dia menikah, anaknya meninggal, suaminya dipanggil Tuhan. Saya waktu baca itu sampai saya berpikir, kita kalau di posisi kayak di Fanny Crosby ini, apakah kita masih mau Tuhan itu baik? Tidak. Tapi justru saya mengalami, justru dia di saat dia buta, dia boleh mengalami kebaikan Tuhan. Dia boleh mengalami apa itu namanya, dia peka dengan suara Tuhan. Dia peka dengan suara Tuhan. Tuhan izinkan dia jadi apa? Dia jadi penulis lagu. Justru dia di saat dia buta, justru dia sudah tidak lagi memakai mata secara jasmani. Dia sudah memakai mata secara mata hatinya. Justru dia di saat dia kekurangan, dia buta, dia sebenarnya justru dia peka suara Tuhan. Dia melihat kebaikan Tuhan. Masih bisa seperti itu. Lagu yang terkenal mungkin kita sudah tahu lagunya apa? Ku Berbahagia. Sudah tahu semua kan lagu himne itu. Bahagia yakin teguh. Itu lagunya. Itu cuma dikasih berarti ya. Itu lagunya dia. Saya baca lirik lagunya, rapnya kan gitu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekarang kita renungkan, dia bisa nulis aku berbahagia. Kalau kita tanya, di mana bahagianya Tuhan? Kalau kita jujur, di mana? Ini rentetannya tidak mudah. Kita aja kalau mengalami kayak apa, kita ekonomi kita lagi tergoncang aja, kita sudah sampai seperti ini, beruntun, harus mengalami kebutaan, harus orang tuanya diambil Tuhan, dewasa dia kenal seorang, dia mungkin baru memiliki rasa cinta, rasa kasih, punya suami, menikah, punya anak, anaknya diambil, sampai detik suaminya masih bisa nulis aku berbahagia. Di mana Tuhan bahagianya? Memuji Yesus, tidak ada kata-kata dia menyapa. Kita saja ambil Tuhan, zona nyaman kita dipisah, cuma zona kita digeser sama Tuhan aja. Ekonomi aja kita tuh digoncang sama Tuhan. Wis, status kita sudah lengkap nih, status kita ini sudah mengalami gitu, ya kan? Belum tentu kita gitu. Mana Tuhan janjimu? Mana yang Tuhan perkatakan? Katanya kalau aku ikut Tuhan, aku melayani, aku jadi Kristen, semuanya lancar. Tuhan, ini loh, aku usahaku gak jalan. Ini loh, aku sudah terakhir, saya tidak diperpanjang masa kerjaku. Aku jual apa aku tidak laku. Mana janjimu Tuhan? Kita masih ekonomi. Kita masih ekonomi yang kadang-kadang Tuhan harus geser sedikit. Di mana abang dia alami seperti bertubi tidak mudah, tapi justru dia di saat dia mengalami masalah itu, dia melihat kebaikan Tuhan. Di saat dia semuanya tidak berjalan sesuai rencana, bahkan mungkin kalau ngomong ini seperti kayak gitu, tapi dia boleh merasakan peka suara Tuhan. Dia menulis lagi berapa lagu yang ditulis? 8.000 lagu. Berapa ribu lagu? Aku berbahagia. Kita tanya kembali ke kita kalau ngalami, masih kita bernyanyi, aku bernyanyi bahagia. Boro-boro. Ya jujur aja, kita sama aja. Saya pun juga mengalami gitu. Biasanya kan yang paling gampang kalau kita kena kan ekonomi. Udah ekonomi saja kita diambil sama Tuhan aja. Nggak usah secara fisik. Bahkan kita akan menyalahkan Tuhan.
Kenapa ada orang lain Tuhan yang ekonominya harus digoncangkan? Kenapa ada orang lain gitu yang harus mengalami seperti itu? Kenapa harus sama why me? Istilah begitu. Dia tidak pernah menyalahkan. Dia masih nulis, aku berbagi, memuji Yesus. Saya pada waktu saya baca itu saya tahu arti bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita bersuka cita, selalu kita melihat sisi materi ya, pasti semua materi. Pasti gitu. Apa yang nampak kelihatan kita, pasti kita bisa bersyukur. Seorang suami telepon istrinya, "Ma, aku dapat bonus, Ma. Tahun ini luar biasa, bonusnya berkali-kali lipat." Pas suami pasti dia jawab gini, "Puji Tuhan, Pak, bersuka cita." Seorang suami telepon istrinya, "Ma, aku dapat promosi jabatan nih." Gitu loh. Posisiku naik ini, otomatis gitu. Bersyukur, Pak, terima kasih. Sesuatu yang kita lihat. Kita usaha, kita jualan. Wah, saya pesen ya, sekian ratus kotak, sekian ratus. Syukur, terima kasih Tuhan. Tapi kita nggak pernah bersyukur. Kita bangun pagi, kita bisa semua alat indera, panca indera kita semuanya bisa berfungsi normal. Itu jarang kita bersyukur. Dari cerita ini saya bersyukur, saya terima kasih. Saya bangun pagi masih bisa sehat, masih bisa melihat semuanya. Saya dari situ saya belajar. Saya sempat saya waktu cerita ini saya di toko sampai menangis, Tuhan ampuni. Jarang kita mengucap syukur. Yuk. Jarang kita memperkatakan terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih saya perkatakan hari ini Tuhan. Semua organ saya bisa normal. Kan kita jarang. Sesuatu yang kita lihat biasanya seperti itu. Saya belajar. Ini gimana saya bersyukurnya? Dia tidak bisa melihat. Masih bisa. Justru lagunya itu akhirnya memberkati orang. Sampai di suatu titik dia diwawancarai, Pak Crosby diwawancarai. Apa kamu tidak minta mujizat dari Tuhan untuk melihat? Apa kamu tidak mau dipulihkan sama Tuhan supaya bisa melihat? Kalau kita pasti jawabnya pasti mau lah, bisa melihat kok. Ini kan juga gitu. Pasti mau lah kita semua yang sifatnya tidak normal ini supaya normal. Tapi dia sudah berapa? Kalau saya diizinkan punya memilih, saya akan meninggal dalam keadaan buta. Itu jawabnya dia. Justru di saat saya buta, saya boleh mengalami kasih Tuhan. Justru di saat saya tidak bisa melihat seperti orang normal, saya boleh melihat tangan Tuhan bekerja di hidup saya. Saya bisa menulis lagu. Saya bisa bikin sesuatu karya yang bisa memberkati orang. Jangan di luar orang secara normal ya. Kalau kita pasti doakan saya supaya bisa melihat. Tapi dia sudah cara pandangnya sudah beda. Cara pandangnya sudah melihat mata hatinya. Melihat kebaikan Tuhan bukan kayak yang nampak, kayak seperti yang Tuhan lihat, seperti yang menyenangkan kita, tapi dari sisi lain bahwa kebaikan Tuhan pun bisa dia dapatkan saat kondisinya mungkin tidak ideal, tidak sama, bahkan beruntung. Kalau orang normal sudah saya cukup, pasti begitu, sudah saya cukup, saya tidak ikut Tuhan wis beruntung kayak gini Tuhan, kayak Tuhan salah ini hidup saya. Pasti akan normal seperti itu. Pasti akan alasan saya meninggalkan Tuhan kayak salah, saya rasa tidak terima janji. Pasti akan mengalami seperti itu. Tapi dia tidak. Dia ngomong, kalau saya bisa memilih, lebih baik saya waktu pulang ke rumah Bapak, saya dipanggil pulang, saya meninggal dalam keadaan buta. Alasannya apa? Karena saya mau saat saya tidak ada di surga, saya dipanggil pulang. Saat mata saya terbuka untuk pertama kalinya, saya boleh melihat Yesus yang saya kasih. Itu isi wawancaranya. Wow, saya bilang gitu. Saya sampai gak bisa cara pikiran saya normal saya. Dia bisa seperti itu. Orang yang pertama kali saya lihat nanti, saya pada waktu saya di surga, yaitu Tuhan Yesus. Orang yang saya kasih, pribadi yang saya kasih, pribadi yang sudah
memberkati saya dalam kelemahan saya. Dia berkatakan seperti itu. Mari Bapak Ibu, kalau besok pagi, kalau diizinkan kita masih bisa melihat esok hari, mengucap syukurlah apapun yang hal sederhana. Jangan sifatnya materi, jangan sifatnya sesuatu yang mungkin zona nyaman kita. Ucaplah syukur. Kita bisa melihat, kita bisa bergerak, kita bisa jalan kaki, kita bisa banyak hal. Jarang kita mengucap syukur. Dari sini kita boleh belajar. Yang dia dalam keadaan buta pun, yang semua hampir kalau kita lihat dia sudah tidak ada di rumah, mungkin tinggal, mungkin dalam cerita tidak disebutkan, pasti dia sendirian, gitu. Jadi ceritakan. Kalau secara manusia pasti dia akan kepahitan sama Tuhan, pasti marah-marah. Gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejahan, gak cegi-cegian. Apa kok kejadian demi kejadian secara beruntun yang tidak enak abstrak. Dia tidak mau. Jadi izinkan saya, kalau bisa saya punya pilihan meninggal dalam keadaan buta. Keputusan yang luar biasa. Masih bisa bilang aku berbahagia. Aku berbahagia. Mungkin ada di antara Bapak Ibu akan juga mengalami yang sama, kan? Rasanya seperti beruntun ini, kejadian ini. Rasanya tidak selesai apa yang Tuhan saya alami. Satu selesai, satu berganti. Satu selesai, menimpa lagi berganti. Pasti pernah kita mengucapkan, sudah Tuhan saya capek, sudah Tuhan saya menyerah dengan keadaan ini, sudah Tuhan rasanya kayaknya aku tidak bisa berharap lagi sama Tuhan. Pasti kita pernah mengalami itu. Pasti kita pernah di satu titik itu. Pasti kita punya pengalaman bersama Tuhan. Satu titik yang buat kita cukup Tuhan, cukup yang aku alami, sudah cukup. Tapi malam ini kita diingatkan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa buat apa-apa. Seperti di Ayub, tolong dibukakan. Ayub 1 ayat 21b. Ayub pasal 1 ayat Ayat 1 21b kalau nggak salah ya. Ayub pasal 1 ayat 21 yang B. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan yang memberi pekerjaan, Tuhan yang memberi keluarga kita, Tuhan yang mengizinkan kita bisa lahir, Tuhan yang memberi, semuanya datang dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Berani bakal seperti Ayub. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan mengambil, mungkin harus diizinkan harta kita harus diambil. Tuhan mengambil, mungkin keluarga kita harus diambil. Semua kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa nahan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seperti yang dialami Ayub. Jadi iman kita kalau sama Tuhan, iman yang teguh gitu loh. Bukan karena di saat posisi seperti ini, pasti kita akan bimbang, pasti kita akan dihadapkan dua hal. Tetap berpegang teguh sama janji Tuhan, tetap mengakui bahwa semuanya ke dalam Tuhan, atau kita hanyut terbawa arus meninggalkan Tuhan. Dua pilihan di ini. Iman kita akan di posisi seperti itu. Pilihan dari tangan kita. Kita akan, kalau kita mengalami apa yang dialami Fanny Crosby ini, kita akan masuk dalam situasi kita selah, kita berhenti stuck, kita berdoa. Disinilah kita akan pilihan. Tetap kita berpegang sama Tuhan, tetap memegang bahwa janji Tuhan tetap akan terjadi. Bahwa semua yang terjadi kita itu kedaulatan Tuhan. Atau kita terhanyut, sudah, saya tak lepas Tuhan, saya meninggalkan Tuhan. Kepahitan. Itu ada di dalam apa? Pilihan kita. Jadi kita akan belajar, tapi bangun, mengucap syukurlah apa yang kita mengucap syukurlah apa yang bisa kita mengucap syukur. Masing-masing bisa mengucap syukur. Karena semua yang terjadi itu kadang-kadang di luar semua kita. Kita tidak bisa
waktu terjadi kita misalnya ekonomi kita harus turun blek, keadaan kita harus turun blek, kita bertanya Tuhan, kenapa Tuhan harus terjadi ini? Why me Lord? Kenapa? Karena kita tidak menerima jawaban daripada Tuhan. Kalau kita belajar pada waktu kita alami ini, tidak sekali dia menghujat Tuhan. Apa yang dia alami Fani, saya kalau baca, tidak sekali dia keluar Tuhan salah apa yang terjadi, tapi dia tetap bilang, aku berbahagia. Ini adalah keputusan yang luar biasa, karena kita semua tidak berkuasa di situ. Di cerita pertama yang boleh saya bagikan, jadi seseorang yang punya iman luar biasa, dari segala yang rentetan kejadian yang dia alami, menurut manusia biasa pasti orang ini kan kepahitan dan meninggalkan Tuhan, tapi endingnya dia meninggal kalau dia katakan saya tetap dalam keadaan buta, seperti yang saya katakan tadi. Jadi kita satu belajar daripada seorang ini, mengucap syukurlah apa yang kita masih ada di kita. Kita bisa melihat, kita bisa membau, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa mengingat secara apapun kebaikan Tuhan itu, kita bisa masih bicara, masih semuanya masih normal. Ucapan syukurlah. Jangan sesuatu yang sifatnya materi aja yang membuat kita bisa terima kasih Tuhan. Tapi kalau yang tidak baik terjadi seperti Ayub, terpujilah nama Tuhan. Ya. Masih jam berapa ini? 8:30. Lanjut ya. Lanjut. 9:30 kurang kok Pak. Iya. 9:10. Saya terus story yang kedua. Sebenarnya hampir sama. Cuman jadi ada suami istri yang dia dua-duanya pendeta. Dua-duanya pendeta, pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan mulai muda, dari keluarga Kristen dan mengambil keputusan menjadi pendeta. Pelayan Tuhan loh ya, pekerjaan untuk Tuhan. Dia punya 4 anak, kalau salah 4 anak. Anak yang pertama, dia ngambil sekolah beasiswa di Australia. Yang pertama, ambil sekolah di Australia. Terus sekolah dia pada waktu itu tahun 2020 COVID terjadi. Jadi dia ada di Australia lockdown. Jadi hampir semua negara lockdown, jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa, semua dibatasi, aktivitas juga dibatasi. Itu dia ada di Australia, anaknya ini. Dia berjauhan sama orang tuanya ada di Indonesia, ada di Jakarta, anaknya mengambil beasiswa di Australia dan diterima di Australia. Suatu saat anaknya ini otomatis ya, kalau kita ngomong anak pendeta, otomatis kan firman kan masuk semuanya. Otomatis apa yang dia jalani pasti baik, karena dia menilai dari orang tuanya pendeta, otomatis rajin berdoa, rajin saat teduh, semua yang baik lah. Otomatis anak ini menjalani apa yang menjadi orang tuanya, hidupnya benar. Suatu saat anak ini telepon mamanya, dia katanya divonis TBC musim COVID. Terus telepon mamanya, "Ma, aku divonis TBC." "Loh, kok bisa kamu TBC? Kamu kan hidup sehat. Kamu kan tidak mungkin tidak merokok atau tidak dalam itu. Kamu kan hidup, dan kamu kan kalau dia kan dari apartemen gitu. Semua sehat hidupnya. Kamu divonis TBC." Oke, Anda cek lagi. Berapa waktu dia cek lagi di dokter, ternyata bukan TBC, dia ada benjolan, dia ada kanker paru-paru. Dia turun mamanya, waktu mamanya dapat vonis anaknya yang berjauhan itu harus divonis kanker stadium 2B hampir 3. Orang tuanya, anak ini terlebih. Tapi orang tuanya berusaha, kalau dia lagi video call dia ngomong, dia jangan sampai nangis, kesedihan, terutama mamanya ya, karena laki-laki itu biasanya kan mamanya yang kan power emak-emak itu kan keluar ya. Mamanya berusaha, kalau saya lagi video call saya tidak akan nangis, saya tidak mau anak saya itu, karena biasanya orang kalau sudah kanker pasti semangat hidup,
yang dibayangkan, wah tidak lama ini, paling 3 bulan, setahun, semua kan. Saya kan tidak lama. Anaknya divonis gitu. Anaknya tidak percaya, mama tidak percaya, kok bisa kamu harus kena kanker, bla 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 bla. Ternyata yang di TBC tadi itu bukan TBC, harus kanker paru-paru, ada benjolan. Stadium sudah 2 lebih, 3. Anaknya berontak, anaknya salahkan Tuhan, anaknya marah-marah, tidak terima. Kenapa aku harus mengalami, aku harus menderita kanker ini? Kenapa bukan anaknya orang yang suka duduk itu, suka minum-minum itu yang mengalami? Aku hidup bener mah. Pada waktu anaknya marah, mengungkapkan kesal hatinya, ibunya diam saja. Ibunya rasanya hati sudah hancur, tapi dia ngomong, kalau saya video call anak saya tidak, jangan sampai nangis. Bagaimana bahasa ibunya? Di situasi COVID, semua di lockdown, orang tua kan tidak bisa ke sana otomatis. Itu tidak bisa, apalagi di luar negeri, tidak bisa. Bagaimana saya, di saat anak saya mengalami seperti itu, butuh support, dia tidak ada saudara, tidak ada siapapun, dia mengalami itu sendirian. Marah-marah anaknya, istilahnya apa itu, komplain sama Tuhan. Tuhan salah ini, seharusnya bukan saya, kenapa aku saya mengulis? Kata-kata istilahnya keluar dari hatinya, kekecewaannya, kenapa aku mengalami seperti ini? Aku di Australia ini harus sekolah, kenapa aku mengalami di negeri ini? Gak ada teman, gak semua. Mama cuma tenang, gak sabar. Mama bisa tenang, bisa sabar, aku mengalami seperti ini. Orang cuma sabar, nah Tuhan katakan baik, Tuhan baik. Apanya Tuhan baik? Selalu dibantah. Iman yang seperti itu, iman yang dihadapi seperti inilah kebimbangan. Ada hal-hal yang di luar kendali kita, seperti anak tadi. Kenapa aku harus mengalami seperti itu? Kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Sudah hidup benar Tuhan. Kenapa enggak orang itu Tuhan yang hidupnya rusak, yang hidupnya bahkan enggak kenal Tuhan? Kenapa itu sehat-sehat saja? Tuhan kan pertanyaan itu sering muncul di kita. Kalau kita mengalami masalah ya, kadang sesuatu gitu. Ini anak juga seperti itu. Di orang tuanya menguatkan, orang tua juga berupaya besar. Istilah orang tua cuma bisa gini, tenang nak, percaya sama Tuhan, sama Tuhan. Ada satu titik memang anaknya emosi lagi naik, namanya dapat vonis gitu, anak muda pasti akan marah. Intinya marah, dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, itu kan itu intinya dia. Kenapa enggak orang lain, maksudnya yang hidupnya suka dukem, hidupnya suka di klub malam, hidupnya yang enggak tertib. Sedangkan dia ini anaknya anak seorang pendeta. Dia tidak ada jaminan. Kalau kita sudah setia sama Tuhan, kalau kita sudah hidup benar di dalam Tuhan, tidak diizinkan sesuatu yang di luar Tuhan itu tidak. Disinilah iman kita dipertaruhkan. Apakah kamu masih mampu berkata Tuhan itu baik, atau kamu berbalik, saya sudah Tuhan. Anak ini sempat berkata, dia ngomong, habis ini kalau selesai pandemi, kalau izinin pulang, aku tak pulang ke Indonesia. Setelah itu goodbye Tuhan, aku tak mau Tuhan. Sampai kepahitan. Orang tua nggak bisa menahan, karena orang tua kan nggak bisa ke sana. Gimana dia bisa support? Gimana dia bisa memberi semangat? Nggak bisa, karena memang lockdown semuanya. Bukan hanya di Australia, saya semua negara kan lockdown semua, nggak bisa, semua harus dibatasi. Singkat cerita, ibunya berupaya, semuanya dia berusaha. Dia ngomong, pengobatan pada waktu COVID tentunya pengobatan semuanya berlipat-lipat, termasuk dia ngomong pesawat pada waktu itu harganya bisa berkali-kali lipat. Yang dia ngomong waktu itu 8 juta, itu bisa 100 kali lipat, berlipat. Di luar kemampuan saya, ekonomi saya, apalagi saya seorang pendeta. Padahal pendeta kan juga dibatasi semuanya, dia nggak boleh khotbah, otomatis kan pengaruh dengan penghasilan juga. Apa yang dialami anak saya itu secara keuangan ya, buat support keuangannya dia di sana, pengobatan mungkin itu di luar sudah kemampuannya dia. Dia cuma bisa nangis sama Tuhan. Dia cuma bisa nangis setiap hari saya, dia dalam ceritanya dia, saya cuma bisa sujud di bawah kaki Tuhan, memelas kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan.
saya berusaha tegar di hadapan anak-anak saya. Anak saya sudah, Tuhan jangan sampai anak saya itu hilang, jangan sampai anak saya itu sampai kepahitan, sampai meninggalkan. Itu yang dia lakukan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak berada petunjuk. Sampai suatu saat dia diizinkan ya, dia satu gini, di tengah masalah pun, mungkin di saat pintu tertutup ya, nggak bisa kemana-mana, saya berdoa. Akhirnya dia bisa ke sana, support anaknya. Support anaknya, dia ngantari anaknya untuk biopsi semuanya, cek lagi, dan harus kemo. Kemo, kita tidak pernah tahu kemo ini ujungnya seperti apa. Artinya kan dia bercerita kan, singkat ceritanya kan anak ini kan kemonya 12 kali. Dia mau tuh, apakah kemo 12 kali itu ada jaminannya sembuh? Kenapa enggak 4 kali tuh? Dia itu, dan dia ke sana bertemu dokter, harus kemo, tapi dia enggak lama. Visanya kan enggak lama, dia harus kembali lagi sampai satu titik. Anaknya memutuskan gini, kalau memang Tuhan umurku enggak lama, umurku mungkin dikasih Tuhan 1 tahun atau 2 tahun, ada satu keputusan, biarlah hidupku saya habiskan untuk melayani Engkau. Akhirnya dia kan melayani di anak-anak ya, kayak sekolah minggu kita. Dia sambil dia harus menjalani kemo. Seperti yang di bawah kemarin kita, kalau kemo itu sel baiknya dimatikan ya. Sel hidup. Sel hidup ya. Jadi harus dimatikan. Otomatis anak ini rontok rambutnya. Dia rontok. Terus dia kalau pas malam kalau orang tua mamanya menunggu itu sakit semua mama badan, itu efek kemo. Sakit iya nak, mama tahu, mama merasakan sakit, iya mama sakit, aku nggak kuat, saya mana begitu, nggak kuat aku kemo. Kalau kita dengarkan kesaksiannya, oh enak, 12 kali sembuh, tapi dia mengalami hari-harinya. Nah, yang mengalami sani izinkan Tuhan yang bertahun-tahun. Kalau saya boleh cerita keluarga Pak Eko dan Bu Eko yang sedikit saya tahu sih, tidak banyak, harus mengalami, bisa saja mereka nggak sampai kemarin harus banjir yang diizinkan, bisa sakit semua, dia bilang sakit, aku nggak kuat juga ada begitu, Tuhan sabar dia. Yang saya bisa lakukan, saya cuma bisa memuatkan anak saya, tenang, Tuhan pasti baik, Tuhan pasti tolong. Kemo pertama, kemo kedua, kemo ketiga, ada jaminan nggak kemo berikutnya sembuh? Nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya kemo itu di jalan dia 12 kali. Apakah setelah 12 kali kita, kalau kita tahu ceritanya, oh bakalan ada mujizat. Nah, seperti Ayub, kalau Ayub dipulihkan, tapi seperti Ayub yang punya segalanya habis hartanya, anaknya habis. Kalau kita terakhir, oh Ayub dipulihkan, nah, tapi gimana hari-harinya Ayub harus mengalami? Gimana hari-harinya yang dialami anak ini tadi atau cerita sebelumnya? Nah, disitulah iman kita dipertaruhkan. Di tengah yang sesuatu yang membingungkan, yang membimbangkan, kita tidak tahu harus berbuat apa. Disitulah iman itu dipertaruhkan. Karena iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Artinya, singkat cerita, anak ini sembuh. Kemo 12 kali sembuh. Ya, tapi memang ada efeknya ya, efeknya gitu. Tapi pelajarannya tidak. Saat terjadi orang tuanya tidak pernah menghujat Tuhan, orang tuanya tidak pernah menyalahkan Tuhan, orang tuanya apalagi seorang mama, dia bagaimana bayangkan perasaan seorang mama, anak punya anak yang berjauhan harus mengalami seperti itu. Kita lihat sakitnya demam, ponis kanker, saya cuma bisa berlutut di bawah kaki Tuhan setiap hari. Saya nangis, dia bilang nangis di bawah kaki Tuhan, tolong saya, tolong kuatkan anak saya. Akhirnya sampai 12 kali sembuh dan puji Tuhan. Dan waktu 12 kali dokternya bilang ini bagus nih, namanya Ariel bagus nih, ada kudus nih, kankernya bersih, ada apa?
kankernya tidak ada, pendulum tidak ada. Kadang-kadang kita harus, apa yang terjadi dengan vonis ya? Karena vonis itu seperti membuat kita lemah. Disitulah di JG inilah kita belajar saling menguatkan. Kejadian cerita satu, kesaksian satu ini kadang-kadang kesaksian salah satu ini jawaban salah satu. Disinilah kita saling menguatkan, saling mendoakan. Kita tidak bisa tahu apa yang terjadi ke depan. Apakah kita besok pagi masih bisa melihat? Tidak pernah ada jam. Selagi kita masih bisa bersyukur, apapun yang bisa bersyukur. Puji Tuhan, pada waktu ini akhir ceritanya dia kan sembuh. Akhirnya dia melamar pekerjaan. Dia pada waktu itu ada yang ngomong ke ibunya ini, oh jangan-jangan nanti setelah kemo 12 kali sembuh nanti balik lagi. Saya tidak mau memikirkan seperti itu, dia ngomong. Iman saya Tuhan kalau bekerja tuntas. Jangan punya opsi, oh jangan-jangan nanti kankernya ada lagi. Saya tidak mau mengimani itu, dia ngomong. Jangan imani yang baik, imani aja jangan itu. Anaknya akhirnya boleh sembuh, diizinkan. Akhirnya anaknya melamar pekerjaan karena dia bidangnya arsitektur, melamar dan diterima di situ. Enak kalau lihat cerita endingnya, perjalanannya ini yang pelajaran baik. Enak kalau endingnya sembuh, seperti masalah. Tapi berapa setiap harinya dia harus mengalami pergumulan, dia harus mengalami berapa, dia harus menangis di hadapan Tuhan. Gimana itu seperti itu? Ini yang pelajaran. Makanya iman kita dalam Tuhan harus kuat. Apa itu ayat yang terakhir di Filipi 4 dari ayat berapa? Filipi 4 ayat 13. Sampai dapat semua dulu. Filipi berapa? Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara, dapat ya? Yang itu. Yuk, baca bersama-sama ya Bapak Ya, Ibu. bersama-sama ya. Filipi 4 ayat 13 kita buka. Biar sudah buka semuanya, bacanya pelan-pelan ya. Diresapi. Gak usah ngebut. Sudah dapat? Puji Tuhan. 2, 3. Segala perkara dapat kutamu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara kita masing-masing berbeda. Ada yang masalah kesehatan, ada yang masalah ekonomi, ada yang mungkin perkara yang masing-masing di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Bukan kita yang merasa mampu dan merasa kuat, tapi harus di dalam Tuhan dulu. Kita berserah dulu. Mungkin kita sempat bimbang, mungkin kita sempat menyalahkan Tuhan seperti yang cerita tadi. Saya ikut baik Tuhan, saya tidak kuat Tuhan. Mungkin kita pernah seperti itu. Kalau pernah seperti itu, saya juga pernah seperti itu. Saya begitu terus saya berpikir, kalau malam ini saya diambil Tuhan, saya meninggal dengan kepahitan. Saya buru-buru minta ampun Tuhan, minta ampun Tuhan. Kalian percaya apa yang saya alami pada waktu itu, terutama masalah kami, masalah ekonomi. Itu drop sampai kami uang pun tidak ada. Pernah kita sama, saya juga pertama kali reaksi awal saya menyalahkan Tuhan. Sama, saya menyalahkan keadaan, dan kedua saya menyalahkan istri saya. Karena suami itu kalau marah paling dekat marahnya ke Istri. Dan saya jawab. Itu saya pernah. Satu titik saya akan minta ampun. Minta ampunnya karena apa? Kalau saya ngomong sekat Tuhan, saya diambil, saya meninggal dalam kepahitan, saya meninggal dengan iman yang meninggalkan Tuhan. Jadi saya masuk neraka. Terus pernah seperti itu, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Karena kita tidak berkuasa di sini. Segala perkara, segala masalah, apapun dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Dia. Itu yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke, kalau saya tambahin sedikit kalau ceritanya Pak Sugeng yang Van Crosby. Jadi waktu itu juga ada
Jadi Fanny Crosby ini dia kan meninggal ini buta kan Pak ya. Iya. Nah jadi makanya dia bilang juga lebih baik dia bangun, dia melek itu langsung lihat Tuhan. Iya, di surga. Itu jadi bukan kalau dia melek tapi tetap dia ngeliat masalah-masalah, dia malah lebih apa ya kan, apalagi kalau lagi buta kan dia nggak lihat apa-apa, dia cuma fokusnya Tuhan. Jadi memang benar kondisi seperti apapun itu sebenarnya tujuannya untuk fokus sama Tuhan, seperti itu. Jadi makanya waktu saya ingat cerita Fanny Crosby itu ya itu, jadi dia lebih baik buka mata waktu dipanggil Tuhan, dia ngeliat langsung Tuhan, jadi bukan lihat yang lain, bukan lihat masalah, bukan lihat duniawi, seperti itu. Oke, silakan Pak Gun. Oke. Saya rindu pengen nyanyi nih. Semua diberkati ya Amin. dengan renungan malam ini. Thank you Pak Sugeng. Kita kembali dikuatkan, kembali diberikan berkat baru. Nanti sering-sering Pak Sugeng tiap Selasa kita undang. Jadi saya kalau undang sini buat undangan, saya pasti akan tulis sini Pak Sugeng yang akhir ya. Selasa gitu ya. Iya. Sana kan Rabu ya. Cuman di tengah kebimbangan. Saya tadi baca Google-nya ini usianya itu 94 tahun. Oh, keren. Kalau kita menggerutu, kalau kita cuman kenapa kok begini, kenapa kok begitu, dengan yang tadi Pak Sugeng sampaikan, sepertinya kok tidak sampai endingnya sampai 94 tahun ya. Jadi Tuhan berikan umur panjang itu ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Saya rindu. Ku rindu, bukan ya? Bukan. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku memandang wajahmu, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tanda kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Sekali lagi ya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Tuhan, boleh kami selalu mengucap syukur Tuhan melalui renungan malam ini Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali Tuhan melalui seorang tokoh besar Tuhan, Fanny Crosby Tuhan, dengan seumur hidupnya, dengan semua Tuhan apa adanya Tuhan, dengan iman yang kuat yang boleh diajarkan Tuhan, bahwa Engkau Allah adalah Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Ajarkan kami selalu mengucap syukur selalu Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk selalu apapun Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, ajarkan kami untuk selalu Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan. Segala perkara kami tanggung dalam Kristus Yesus yang kekuatan bagi kami. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat renungan-Mu Tuhan. Biarlah renungan-Mu malam ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh dikuatkan selalu Tuhan. Roh Kudus-Mu selalu menguatkan, membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan sepenuhnya tujuan kami dalam tangan kasih-Mu, tutup bungkus dan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku bernyanyi bahagia
Sekali lagi katakan dari hatimu, memuji Yesus selamanya. Mari puji Dia, puji Yesus selama-lamanya. Dia Tuhan, Ready. Dia Raja yang hebat. Katakan amin. Ready.